Di video kali ini kita bakal ngomongin tentang gimana cara ngeluncurin kampanye iklan TikTok pertama kamu langkah demi langkah. Kita bakal nunjukin gimana cara ngehubunginnya sama platform e-commerce kamu dan gimana cara bikin kampanye yang sukses biar bisa nge-marketing produk atau layanan kamu secara efektif. Jadi pastikan kamu nonton sampai akhir video ya, karena kamu nggak mau ketinggalan satu poin langkah yang kita buat kamu hari ini tentang cara bikin iklan TikTok. Sebelum kita masuk ke intinya, mari kita bahas dulu apa itu iklan TikTok dan kenapa ini jadi salah satu platform terbaik buat iklan saat ini, terutama buat pemula. TikTok selama 5 tahun terakhir udah jadi salah satu platform media sosial dengan pertumbuhan tercepat sepanjang masa. Iklan TikTok beda sama iklan Instagram dan Facebook, nyediain cara yang sangat efektif buat memaksimalkan ROI atau return of investment belanja iklan. Dan ini udah nyediain kesempatan baru buat orang-orang yang pengen ngiklan di platform ini. Salah satu hal yang keren tentang TikTok buat pemula adalah iklan TikTok secara umum nggak butuh polesan dan usaha sebanyak Instagram dan beberapa platform media sosial lainnya. Beberapa iklan TikTok dengan performa terbaik justru adalah iklan yang paling minim usaha pembuatannya, yang bikin ini gampang dan bisa diakses buat pemula buat bikin konten organik atau buatan pengguna. Jadi kalau kamu tertarik buat ngelihat gimana iklan TikTok bisa jadi game changer dalam periklanan buat bisnis kamu, pastiin kamu nonton setiap langkah di video ini buat ngelihat cara bikin kampanye yang sukses. Guys, buat mulai, kamu perlu klik link spesial yang udah kita siapin buat kamu di bawah di deskripsi. Ini bakal bantu kamu buat mulai dengan TikTok for Business. Dan kalau kamu pakai link spesial kita, kamu bakal dapat diskon gede banget buat harganya. Seperti yang kamu lihat, kalau kamu ngabisin 3 juta rupiah, kamu bakal dapat iklan gratis senilai 3 juta rupiah. Kalau kamu ngabisin 7.500.000 rupiah, kamu bakal dapat iklan gratis senilai 7.500.000 rupiah. Dan kalau kamu ngabisin 15 juta rupiah, kamu bakal dapat iklan gratis senilai 165 juta rupiah. Jadi pastiin kamu klik link spesial di bawah di deskripsi buat dapetin penawaran ini. Kalau kamu udah siap buat mulai, langsung aja klik Get Started dan kita bisa jalanin prosesnya bareng-bareng di sini. Kamu perlu bikin akun pengiklan. Kita saranin ini dipisah dari TikTok pribadi kamu. Ini bakal misahin bisnis dan pribadi dan bakal lebih gampang buat ngiklan. Jadi mari kita pakai email di sini dan kita masukin password juga di sini. Selain itu langsung aja setujui persyaratannya di sini. Lalu kita bisa langsung klik continue dan setelah ini TikTok bakal ngirimin email ke kita. Jadi kita verifikasi dulu sekarang. Setelah itu kita bakal dibawa ke halaman ini. Mari kita masukin nama bisnis legal kita. Masukin nama bisnis kamu dan URL kamu kalau kamu punya. Lalu kita bilang aja e-commerce, terus masukin nomor telepon kamu di sini. Lalu setujui persyaratan iklan dan kamu siap. Jadi langsung aja klik Get Started. Kamu juga bisa lebih menyesuaikan akun kamu di sana kalau mau. Oke, sekarang kita di sini. Kita cuma perlu meninjau dan menerima kebijakan anti diskriminasi sebelum kita mulai di sini. Langsung aja klik dashboard dan ini bakal bawa kamu ke halaman ini. Kamu perlu nambahin info penagihan, setup detail pembayaran kamu, lalu kamu bisa bikin iklan kamu buat mastiin semuanya udah siap. Dua hal ini cukup mudah. Kita cuma bakal nunjukin cara bikin iklannya. Jadi tujuan iklan. Mari kita klik Create Ad di pojok kanan atas di sini. Nah, tergantung kapan kamu nonton video ini. TikTok baru aja ngubah format platform kampanye iklannya. Versi sebelumnya kelihatannya agak beda. Video ini direkam di bulan Maret 2025, jadi harap diperhatikan. Nah, proses langkah demi langkahnya sangat intuitif dan mudah dipahami, dan mereka bahkan ngasih bilah rekomendasi di sini buat nunjukin apa yang mereka saranin buat iklan. Mari kita bahas beberapa tujuan iklan yang mungkin kamu punya. Kita konversi adalah yang bakal kita pakai hari ini, dan ini yang direkomendasiin dan paling umum. Kamu juga bisa ngelakuin lead generations. Misalnya kalau kamu punya perusahaan berbasis layanan, kamu bisa ngelakuin traffic kalau kamu cuma nyari klik ke situs web kamu. Ada juga penjualan produk. Ini bakal bagus banget kalau kamu punya TikTok Shop. Kita bakal ngehubungin ke Shopify nanti di video ini. Yang kemungkinan besar kamu pakai, jadi konversi situs web beneran bakal jadi yang terbaik buat ini. Kalau kamu mau lihat lebih banyak, kamu bisa klik See More Objective di sini dan ini bakal ngubah kamu ke opsi lengkap. Kita bisa langsung konfirmasi di sini. Ini cuma ngasih kamu pengalaman iklan yang lebih lengkap di mana kamu bisa nargetin ke hal yang beda-beda. Kamu selalu bisa balik lagi ke atas di pojok kanan atas kalau mau. Seperti yang kamu lihat, ada lebih banyak tujuan iklan di sini. Ada reach yang buat kesadaran, ada traffic, video views, community interaction, app promotion, lead generations, dan sales. Yang bakal kita pilih adalah kampanye sales dan kita mau website. Tapi kita mau kampanye manual. Kampanye pintar itu baru dan bakal ngerekomendasiin banyak hal buat kamu. Tapi kita bakal nunjukin cara ngelakuinnya secara manual. Mari kita pilih manual. Dan kalau kita scroll ke bawah di sini, kamu bakal lihat ada sumber produk. Kamu bisa pakai katalog buat otomatis ngiklanin produk yang relevan. Kita biarin mati dulu sekarang. Dan kita perlu ngasih nama kampanye kita dulu buat ngasih gambaran tingkat tinggi tentang ini. Ada kampanye, lalu ada grup iklan, lalu ada iklan. Jadi benar-benar ada 3 tingkatan di sini. Mari kita kasih nama kampanye ini. Kita bilang aja kampanye e-commerce mastery 1. Nah, mereka punya kategori iklan khusus. Kamu bisa pilih ini kalau mau. Kayak perumahan, pekerjaan, atau kredit. Kita biarin mati dulu sekarang.
Kamu juga bisa bikin split test di sini yang berguna. Fitur ini bakal otomatis ngoptimasi kampanye kamu berdasarkan iklan mana yang performanya bagus. Kita biarin mati dulu sekarang. Kita mau ngelakuin semuanya secara manual. Kamu juga bisa ngatur anggaran kampanye kamu di sini. Jadi TikTok nyaranin kamu ngabisin minimal 750.000 buat seluruh kampanye setiap hari. Kita mulai dengan itu dulu sekarang. Kamu selalu bisa ngubah ini nanti kalau udah siap. Mari kita klik continue di sini. Sekarang kita ke tingkatan kedua yang kita bahas, yaitu grup iklan. Jadi mari kita kasih nama, dan demi video ini kita bakal nunjukin nanti, tapi kita bakal jualan tas pinggang anjing. Di mana grup iklannya jadi tas pinggang anjing. Dan di setiap iklan individual kita bakal bilang iklan TikTok tas pinggang anjing 1. Iklan TikTok tas pinggang anjing 2, dan seterusnya, biar semuanya tetap terorganisir. Sambil kita scroll ke bawah, kita bakal lihat optimasi, lokasi, dan itu bakal jadi menghubungkan TikTok for Business ke situs web Shopify Store kita. Nah, ini saatnya kita perlu menghubunginnya ke akun Shopify kita, dan caranya adalah lewat Pixel. Jadi kamu bisa langsung klik Get Started di sini buat nunjukin cara setupnya. Aku juga bakal jelasin sama kamu, banyak dari kamu udah punya Shopify, tapi kalau kamu belum punya Shopify, langsung aja klik link spesial kita di bawah di deskripsi, yang bakal ngasih kamu Shopify cuma Rp45.000 selama 3 bulan. Itu cuma Rp15.000 per bulan selama 3 bulan pertama, yang merupakan penawaran yang sangat bagus. Halamannya kayak gini, langsung aja masukin email kamu dan kamu bisa mulai uji coba gratis kamu. Mari kita masukin email kita di sini, lalu kita bisa mulai uji coba gratis kita. Dan kalau kamu belum punya akun, ini bakal ngebantu kamu bikin akun di sini. Tapi aku udah punya, jadi aku langsung login. Kamu bisa menjawab semua pertanyaan ini, atau bilang aja, I don't want help setting up. Oke, dan sekarang aku udah punya setup toko aku. Kita buka Add Apps di sini, dan kita ketik TikTok. Seperti yang kamu lihat, TikTok bakal muncul di sini. Kita klik itu dan klik install. Setelah itu, kita bisa langsung klik install lagi di sini di sisi kanan. Itu cuma bakal ngasih mereka akses ke data pribadi kita dan akses buat ngedit data toko kita. Jadi kita lakuin itu. Setelah itu, sekarang kita perlu klik setup buat ngembangin bisnis kita dengan iklan TikTok di sini yang pertama. Dan kita klik connect. Dan itu bakal ngebuka iklan TikTok buat kita dan halaman kayak gini bakal muncul. Lalu kamu bisa tinggal klik connect, dan setelah itu kamu bisa lihat ada 2 centang hijau di sini. Dan yang perlu kamu lakuin buat ngehubungin pengelola iklan TikTok adalah klik connect. Dan bagian terakhir di sini adalah kamu pengen ngizinin pembagian data maksimal. Itu cuma bakal ngasih kamu insight terbaik. Jadi kita lakuin itu, dan kita pilih pixel TikTok itu kalau belum kepilih. Dan kita bisa langsung klik create pixel. Seperti yang kamu lihat, ini ngasih kita nomor pixel di sini buat akun Shopify kita. Dan kita bisa langsung klik confirm. Setelah itu kamu bakal lihat 4 centang hijau dan kamu siap. Sekarang kamu tinggal setup informasi perusahaan kamu di sini. Dan setelah kita masukin alamat bisnis kita bakal punya 5 centang hijau. Yang perlu kamu lakuin adalah tekan finish setup dan kamu siap. Kamu bisa lihat akunnya bilang pending account review di sini. Tapi setelah kamu balik lagi ke pengelola iklan TikTok kamu dan refresh halaman di sini, itu bakal ngasih kamu opsi buat ngelanjutin setup. Kita lakuin itu, langsung aja kita login lagi. Lalu kamu perlu ngirim kode verifikasi ke email kamu, dan setelah kita verifikasi itu, harusnya bilang user verification turn on, dan bakal bawa kita balik ke kampanye iklan di sini. Dan kamu bakal lihat semuanya udah terhubung dan siap dengan pixel kita. Mari kita balik lagi ke pengelola iklan TikTok di sini dan kita refresh halaman lagi. Nah, setelah kamu ngelakuin semua itu, kamu harusnya balik lagi ke finish data sections di sini. Dan setelah kamu refresh halaman, kalau masih nggak loading, mungkin butuh 1-2 jam buat situs web berkomunikasi dengan iklan TikTok. Tapi intinya, nomor pixel yang ada di Shopify itu harus sama persis dengan yang ada di sini. Dan itu artinya mereka terhubung dan kamu siap. Hal lain yang perlu diperhatikan, setelah pixel kamu aktif, itu bakal ngasih kamu opsi buat optimization event, dan kamu pengen milih complete payment. Kalau kita scroll ke bawah di sini ke penempatan, ada penempatan otomatis dan pilih penempatan di sini. Mari kita klik select placement di sini, lalu bakal muncul 3 icon. Kita pengen matiin Pangle dan Google App Bundle dan biarin TikTok aja. Itu cara kita tahu semua traffic cuma datang dari TikTok. Kita cuma pengen ngisolasi yang satu itu. Kamu juga pengen nyertain hasil pencarian, jadi pastiin itu udah dinyalain. TikTok sekarang jadi mesin pencari yang besar. Jadi kamu nggak mau kehilangan pencarian itu. Kalau kamu buka pengaturan lanjutan di sini, langsung aja jangan pilih allow video download. Itu bakal mastiin nggak ada yang bisa nyolong video kamu. Nah, penargetan. Disinilah penargetan audiens jadi menarik banget. Kamu bisa nyimpan audiens yang udah dipilih, tapi TikTok ngasih kamu kemampuan buat benar-benar nargetin segmen spesifik dari populasi mereka. Jadi mari kita lihat dulu demografi. Kita bisa pilih banyak lokasi kalau kamu mau negara yang beda-beda. Kamu bisa pilih di sini. Kisaran usia otomatis keisi 18-55+. Itu kisaran usia yang bagus. Di bawah 18 kemungkinan besar nggak
nggak punya kartu kredit dan nggak bisa beli produk kamu. Lalu jenis kelamin kita bilang aja semua. Kamu bisa pilih di sini. Kamu juga bisa pilih bahasa. Kamu juga bisa pilih daya beli. Kamu bisa biarin semua atau kamu bisa pilih daya beli tinggi. Dan seperti yang kamu lihat, di bilah pojok kanan atas turun banyak. Jadi sekarang kita punya 119 juta yang cukup luas buat audiens yang tersedia buat semua daya beli. Tapi begitu kita pilih daya beli tinggi, itu nyempitin jadi cuma 15 juta di ujung bawah dan 19 juta di ujung atas. Dan semua tadi 119 juta sampai 146 juta. Mari kita biarin aja semua. Kamu juga bisa pilih pendapatan rumah tangga di sini. Contohnya kalau kamu jualan barang mahal, kamu bisa pilih langsung 5% kode pos teratas di Amerika Serikat. Dan seperti yang kamu lihat, itu bakal nurunin kita jadi 7 sampai 8,6 juta orang. Banyak banget fungsi keren di sini dalam hal audiens. Kamu bisa pilih audiens, kamu bisa menyesuaikannya di sini. Kamu bisa mengecualikan audiens tertentu. Lalu kamu bisa nargetin berdasarkan minat dan perilaku yang keren. Jadi kategori direkomendasikan berdasarkan industri kita. Kita bisa bilang industri kita adalah di industri hewan peliharaan. Kamu bisa pilih hewan peliharaan, makanan hewan peliharaan, dan ini juga nurunin audiens yang tersedia buat kamu. Kamu juga bisa nargetin berdasarkan perangkat buat Android dan iOS, serta jenis koneksi. Jadi kamu bisa nargetin orang-orang yang cuma pakai WiFi. Jadi kamu tahu mereka di rumah atau di kantor, dan mereka bisa beli dan udah siapin kartu kredit mereka. Beda sama yang lagi di mobil. Dan itu cukup keren. Kamu juga bisa nargetin berdasarkan penyedia layanan internet. Ini gila banget, detail banget di sini. Ini semua penyedia layanan di Amerika Serikat, tapi ya banyak fungsi di sana. Pastiin kamu cek sambil kita scroll ke bawah. Kita bisa buka anggaran dan jadwal dan lihat anggaran dan jadwal. Mereka otomatis ngisi Rp1.050.000 di sini. Ingat, kita lagi di tingkatan kedua. Jadi kita lagi di kampanye. Ini bakal jadi semua iklan di dalam grup iklan ini. Ingat lagi, di level kedua di sini, jadi ada kampanye, lalu ada grup iklan. Jadi kita ngabisin Rp1.050.000. Ini artinya kita ngabisin Rp1.050.000 dalam grup iklan ini. Dan kalau kita punya banyak iklan yang berbeda-beda di bawahnya, Rp1.050.000 itu sehari buat seluruh grup iklan. Kamu bisa ngubah ini dan sebaliknya, mulai dari yang lebih rendah buat lihat apa yang berhasil. Kita ubah itu dulu sekarang dan kita pasang menjadi Rp750.000. Nah, begitu kamu ubah, katanya anggaran minimal Rp1.050.000 direkomendasiin. Kamu bisa mulai lebih kecil, tapi mereka nyaranin Rp1.050.000. Kamu bisa atur waktu mulai dan jalanin iklan ini terus-menerus. Jadi, kapanpun kamu mau mulai, langsung aja pilih di sini. Dan kamu juga bisa atur waktu berakhir di sini. Mereka punya day parting, jadi kamu bisa jalanin iklan kamu sepanjang hari, atau kamu bisa pilih waktu spesifik yang kamu mau buat mereka jalanin. Penawaran dan optimasi. Nah, penawaran dan optimasi di sini menarik. Jadi, kita bisa pilih. Jelas, kita mau pilih konversi daripada klik. Nah, ada target CPA operasional di sini, dan ini bertujuan buat ngabisin seluruh anggaran kamu dan dapat biaya pertindakan rendah, tapi pakai strategi tawaran pengiriman maksimum. Jadi kamu bisa masukin nilai target CPA kalau kamu mau di sini. Oke, setelah selesai dengan itu, mari kita bikin iklan dan klik continue. Sekarang di level ketiga di sini, yaitu di bawah grup iklan, dan ini iklan individual. Kamu bisa pakai smart kreatif buat bikin iklan ini. Kalau kamu nyalain ini, kamu bakal lihat kayak gimana. Ini intinya bakal bikin video ini buat kamu. Tapi kita matiin dulu sekarang. Kita bakal nunjukin cara ngelakuinnya secara manual. Mari kita kasih nama iklan ini. Jadi kita bilang iklan tas pinggang anjing 1. Nah, mereka punya opsi di sini buat pakai akun TikTok buat ngirimin iklan Sparks kalau kamu mau. Kamu bisa atur identitas khusus di sini dengan nama tampilan kamu. Dan di sini kamu bisa nambahin video atau gambar. Jadi ini bakal langsung ke library kamu dan kamu bisa nambahin di sana. Kamu bisa otomatis bikin video dengan video pintar, atau kamu bisa ngedit video baru dengan musik dan subtitle di sini. Selanjutnya ada teks buat kamu masukin teks video, dan call to action kamu juga ada di sini. Kamu bisa pilih dari Apply Now, Interested, Visit Store, Watch Now, Sign Up. Ada banyak opsi di sini. Kamu juga bisa bikin interactive add-ons, dan ini add-ons yang direkomendasikan berdasarkan performa iklan kamu. Kamu bisa pilih dari library di sini, atau kamu bisa langsung bikin dan kamu bisa lihat kayak gimana di sini. Mereka punya interactive add-on di sini di iklan kamu seperti yang kamu lihat di sini dengan es krim scoops. Pastiin kamu cek kalau itu sesuatu yang cocok buat merek kamu. Dan kamu juga bisa pilih halaman khusus di sini, dan tracking juga opsional kalau kamu mau ngelakuin itu juga. Mari kita selesain bagian ini di sini. Kita klik Publish All kalau kamu udah siap. Dan setelah kamu klik Publish All, kamu bisa klik Campaign di sini di bilah atas. Itu bakal nunjukin kampanye ini. Nah, kita punya draftnya, kita belum publish. Tapi begitu kamu publish di sini, kamu bakal lihat biayanya, CPC, CPM, ada banyak alat analitis yang beda-beda, terutama di tab analisis di sini. Jadi pastiin kamu pakai semuanya buat dapat data terbaik tentang apa yang bikin iklan bagus. Nah, sekarang kamu udah tahu dasar-dasar setup iklan di pengelola iklan TikTok. Nah, kita bakal ngomongin tentang apa yang bikin iklan bagus. Hal pertama yang bikin iklan bagus adalah hook yang kuat.
Nah, ini bisa berupa frasa atau pertanyaan yang memancing respons, atau kamu bisa langsung membawa audiens ke tengah-tengah cerita kamu. Bagian kedua sangat penting, itu namanya cerita, dan itu adalah 4-6 kalimat di tengah yang benar-benar menarik perhatian audiens dan ngasih tahu mereka kenapa mereka harus beli produk kamu. Dan bagian terakhir adalah call to action, di mana kamu nyuruh mereka klik link di bawah buat beli atau sesuatu kayak penawaran terbatas, jadi belilah sekarang. Pilih call to action manapun yang menurut kamu tepat buat produk dan merek spesifik kamu. Oke, mari kita latih copy ini dengan dompet kecil yang aku temuin online yang bakal kita jual buat merek anjing e-commerce kita. Oke, ini dompetnya. Ini sebenarnya punyaku dan aku tahu ini bagus banget. Mari kita mulai. Dengan hook, kita bisa bilang sesuatu kayak, kamu pemilik anjing dan kamu nggak punya dompet anjing ini, kamu nggak tahu apa yang kamu lewatkan. Itu cuma contoh hook. Nah, mari kita lanjut ke cerita. Dan kamu bisa bilang sesuatu kayak, ini tas terbaik yang pernah aku pakai buat jalan-jalan sama anjing. Ada ruang buat 2 kantong kotoran dan banyak ruang buat ponsel kamu dan aksesoris lainnya. Jadi anak-anak anjing nggak kehausan. Aku nggak bisa bayangin pakai tas lain buat jalan-jalan sama anjing. Dan terakhir langsung aja masukin ke call to action. Sesuatu yang sederhana seperti, cepetan, karena persediaan terbatas. Klik di bawah di deskripsi buat beli tas anjing ini. Jadi itu cuma contoh kayak gimana kamu bisa bikin iklan yang bagus. Jadi itu cuma contoh kayak gimana bikin iklan yang bagus. Jelas bakal beda buat produk dan merek kamu. Tapi ingat aja, kamu mungkin pengen pakai taktik yang beda buat membangkitkan emosi dan ngebujuk orang buat beli sekarang. Oke guys, itu kesimpulan semuanya buat tutorial langkah demi langkah kita tentang cara bikin dan ngeluncurin kampanye iklan TikTok pertama kamu. Pastiin kamu pakai link spesial kita di bawah di deskripsi video ini buat dapat iklan gratis sampai 15 juta rupiah. Dan buat dapat Shopify cuma Rp45.000 selama 3 bulan pertama. Dan perlu diingat, kalau kamu memilih pakai buat link kita bakal dapat biaya rujukan kecil tanpa biaya tambahan buat kamu. Ini benar-benar ngebantu kami terus bikin video gratis kayak gini buat kamu. Jadi terima kasih sebelumnya udah ngebantu kita di sana. Terakhir guys, channel ini direkomendasikan buat pengusaha kayak kamu buat ngebantu kamu mulai dan ngembangin merek e-commerce kamu. Kita nge-review platform dan alat terbaik di luar sana buat ngebantu kamu ngembangin merek e-commerce kamu. Jadi kalau kamu mau lebih banyak video kayak gini di masa depan, tolong kasih like, subscribe, dan komen di bawah. Dan klik tombol notifikasi buat lebih banyak video kayak gini. Guys, terima kasih banyak udah menonton. Semoga sukses dalam perjalanan e-commerce kamu dan sampai jumpa di video berikutnya.